Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalam. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat ya. Semua ya. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahipiruhi ya. Kepada Bismillahipijismi, Bismillahipidami, Bismillahifilhami, Bismillahifillahmi, Bismillahifil asbi, ya. Bismillahifijildi, Bismillahifizmi, ya. Pada badanku, ya. Pada ruhku, pada badanku, pada darahku, pada dagingku, pada uratku, ya. Pada kulitku, pada tulangku, sahabat. Ada 7 lapis bumi pada diri kita. Kita sebetulnya sudah layak mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus pada diri kita. Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh ini adalah berlafaz bismillah, sahabat. Ya. Maka banyak ulama dan Abah menemukan dalam sebuah kitab adalah karena 7 lapis bumi pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Maka selain kita bacakan pada makanan yang kita makan adalah pada minuman kepada yang kita minum bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Pada minuman, pada makanan, ya, pada pakaian yang mau kita pakai, ya semua. Kemudian juga adalah bagaimana kita berjalan, ya, keluar kemanapun kita pergi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah juga sama adalah. Tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah katakan bismillah pada ruhmu. Bismillahi pi ruhi. Bismillahi pi jismi kepada jasad. Ya. Bismillah. Bismillahi pi dami kepada darah. Bismillahi pi lahmi adalah kepada daging. Bismillahi fi asbi adalah kepada saraf. Bismillahi fi jaldi, ya, jildi kepada kulit. Bismillahi fi azmi adalah pada tulang. Ya. Karena kita ada 7 bagian adalah bumi yang ada pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, sahabat, ya. Maka ingin meraih surga di dunia ini karena tempat alam fisik dengan kenikmatan fisik hanya di sini. Sekali lagi, ya, berlaku hukum fisika. Maka itulah Allah, sahabat, mengajak kepada kita, istaghfiru rabbakum. Jadi selama ini orang memahami kembali pada Allah itu mati. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus nunggu mati. Bertemu dengan Allah itu harus menunggu mati. Tetapi ternyata yang diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh mereka para aulia Allah adalah kembali kepada Allah itu adalah mati itu adalah hari ini, saat ini, supaya kita hidup bersama Allah. Maka Abah sudah sampaikan, sering membahas dari semua, karena pertanyaan dari panjenengan itu semua sama, adalah merubah nasib, ya. Ingin bahagia,
dohir dan batin. Tapi kenapa tidak mau nurut pada Allah? Sampai Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang melalaikan ingat pada Allah, ada ingat dalam arti zikir, zakaro yadku dikron, itu ingat. Ingat apanya pada Allah itu adalah ingat bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Maka bagaimana mengamalkan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah, berarti kalau kamu ingin surga, jadilah kamu Adam. Karena memang lawannya wujud, ada itu Adam. Sahabat, maka bagaimana kau akan merasakan surga kalau kau yang ada? Pada saat kau wujud ada, maka Allah Adam. Sementara yang punya surga itu Allah, al-wujud, sang kehadiran. Tadi semua. Maka disinilah memahami sifat 20 dan menerapkannya pada tubuh ini adalah, itulah yang menjadikan bekal tadi semua dari awal. Mengenali diri, sahabat, adalah untuk kita adalah menghilangkan keberadaan diri, memfanakan keberadaan diri, melatih setiap saat. Tadi semua adalah mengembalikan kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, Allah sudah berjanji memberikan nasibmu, merubahmu di dunia ini nasibmu. Setelah kamu mengembalikan semuanya kepada Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sesuaikan frekuensinya, vibrasinya dengan vibrasi Allah. Allah itu pelaku kebaikan. Allah itu pelaku penyayang, pemaaf, pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun. Allah itu Raufur Rahim, yang paling baik. Allah itu Afun Karim, paling pemaaf. Tadi semua. Ya, kemudian Allah adalah Al-Muhaimin, tadi semua. Allah adalah Al-Qudus, adalah yang mensucikan. Maka setiap hari Abah ajarkan bagaimana itikad pada makan, pada minum, istinja awal, istinja akhir. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya, karena marilah kita sekarang ini sudah berada pada penghujung perjalanan adalah kehidupan, bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah pada kesadaran Allah. Marilah kita pulang pada Allah sebelum dipulangkan. Marilah kita ridho pada Allah untuk pulang sebelum dipaksa pulang. Dan pada dasarnya manusia itu adalah harus pulang sendiri. Itulah karena Allah sampaikan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kata Allah, seandainya aku wajibkan. Allah menggunakan kata lau, sahabat. Artinya Allah itu karena tidak mau memaksamu. Hidup ini terserah kamu. Mau di jalan kelembutannya pada jamal dan kamalnya, atau kita mau gak mau harus berhadapan, ditarik pada kehidupan yang kasar, ditarik pada kehidupan yang berat, pada jalal dan koharnya. Karena kalau seandainya kita ini harus memilih tadi semua, ya, maka inilah Allah ingatkan. Allah sampaikan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kata Allah, kamu tidak mau melakukannya. Dan memang nyata, memang hanya sedikit yang mau melakukannya. Konsep al-mutu qabla antamutu itu adalah mati sejeroning urip, itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Karena dia merasa ingin eksis, merasa ingin wujud sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apapun. Sebagai ahli hukum, sebagai jaksa, sebagai olahragawan. Padahal semuanya adalah hanya karyawan Allah. Nah, disinilah sesungguhnya ada tingkat kesadarannya. Maka agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah adalah yang disebut Islam itu pada saat agama itu di sisi Allah. Apapun agamanya pada saat di sisi Allah, Islam. Karena kata Abah juga, Islam itu pola pikir. Islam itu adalah penyerahan. Surrender tadi semua adalah dharma. Islam itu dharma. Pada saat kita adalah sudah meleburkan diri kita menjadi karyawan Allah tadi semua, ya. Tinggal di situ seberapa persen kita mau berserah diri. Nah, inilah kadang-kadang yang kadang-kadang Abah suka kasihan pada orang-orang ingin merubah nasib, ingin keluar dari kesulitan, tetapi dia tetap menggunakan cara yang sama.
Metodologi yang selama ini sahabatnya, kita tidak merendahkan apa yang sudah dibuat oleh fuqaha dulu. Tapi ketahuilah zamannya berbeda, keadaannya berbeda, tantangannya berbeda. Apa yang disampaikan mereka dulu ya berguna saat itu. Saat itu kita diajak oleh mereka fastabiqul khairat, itu adalah buat orang Islam banyak-banyakan ngaji, banyak-banyakan cari ilmu, banyak-banyakan amal. Ya, apa-apa di awal. Tetapi hari ini adalah realitasnya lain. Kita harus sudah beda, segalanya sudah berubah, alamnya sudah berubah, langitnya sudah berubah, kondisinya sudah berubah. Apakah kamu masih mau menggunakan senjata yang sama yang diajarkan mereka? Inilah, maaf ya sahabat Qadmut Aba, adalah senjatanya sudah out of date, senjatanya sudah tidak lagi mempan. Maka hari ini kata Abah, senjata-senjata yang digunakan hari ini orang-orang Islam dengan misalnya maaf ya, one day one judge, dengan duha di pagi hari dengan menuntut rezeki, tadi semua tahajud di waktu malam minta maqamah mahmudah, udah gak pas lagi. Karena tadi amaliyahnya masih, tetapi adalah itikadnya yang salah. Kalau dulu kita masih dalam tahapan belajar, Tuhan mengajarkan pada manusia adalah menggunakan cara itu. Itulah kenapa ulama dulu menggunakan cara itu. Tapi senjatanya, kalau dulu mereka perang dengan panah, hari ini udah bukan dengan panah lagi. Tadi semua udah pakai bom, udah pakai granat, udah pakai basoka. Dan sekarang untuk mengintip sudah tidak lagi menggunakan burung merpati, udah pakai drone. Tadi semua. Sekarang bicaranya tidak lagi menggunakan telepati, udah video call. Coba, harilah. Heran apa ini orang-orang ini. Tidak mau realistis. Dan sekarang nampaklah bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sudah hampir senjata itu tidak berguna. Tadi semua. Makanya kenapa kata Abah, Menteri Agama kita udah bukan hat-trick tapi quad-trick. Tadi semua. Karena sudah tidak berguna senjatanya. Senjata duhamu itu udah nggak berguna. Senjata baca Yasin one day one judge itu udah nggak berguna. Karena kamu tidak mengerti siapa kamu, siapa Tuhan. Bagi Tuhan itu yang lebih penting adalah bagaimana frekuensimu, vibrasimu. Tadi semua. Untuk membuka ATM tidak usah kamu baca Yasin. Membuka ATM kamu tidak usah adalah apa namanya dengan sholat duha. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana membuka ATM itu kamu ngerti pinnya. Bagaimana cara membuka pinnya. Punya pinnya tadi semua. Ini kan hari ini realitasnya begitu tadi semua. Dahulu orang tua kita bekerja cari makan, ada jadi buruh, jadi kuli, jadi apa. Hari ini tidak tadi semua. Bahkan hari ini adalah workless tadi semua, adalah sedikit dalam kerja itu, tapi akal yang berjalan. Apalagi abad ke-21 ini adalah merupakan udah abad kuantum tadi semua ya. Allahu Akbar. Tadi semua. Nah inilah yang tidak, kalau selama kamu tidak mau merubah ya tidak bisa berubah tadi semua. Itulah yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Karena tadi Allah menggetarkanmu sesuai getaranmu. Tadi semua. Tadi semua. Seorang Yahudi, paling kafir dan paling kafir, tapi pada saat getarannya dia selaras dengan getaran Tuhan. Dia diizinkan oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan. Inilah tadi karena nalar beragamanya adalah sudah tidak digunakan tadi semua ya. Maka marilah kita dengan menggunakan senjata lama, kalau seandainya kesadarannya dibangun maka masih mendingan nggak apa-apa tadi semua. Kan masalahnya bukan masalah kamu itu adalah apa namanya punya HP gitu kan, tapi bagaimana kamu HP kamu itu tersambung tadi semua. Itulah kenapa kata Allah wa man aradu an dzikri itu. Siapa yang tidak nyambung sebenarnya begitu. Siapa yang tidak terkoneksi gitu. Siapa yang frekuensinya tidak sejalan dengan frekuensi Allah. Maka sampai jebleh kamu baca Quran pun kamu tidak akan ketemu. Karena bukan di situ letaknya. Kalau dulu Tuhannya dikenali bahwa Tuhan itu nggak tahu entah di mana. Tadi semua ya. Entah di mana. Sekarang Tuhan itu ternyata sudah harus disadari oleh kita bahwa kita tidak berpisah dengan Tuhan. Maka disitulah vibrasi adalah bahwa segala materi ini ternyata adalah energi. Dan segala energi ini adalah cahaya. Segala cahaya ini Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu Nurullah. Dan Nurullah itulah Allah. Berarti semua yang materi inilah kenyataan wujud Allah.
yang tadinya berupa kosong menjadi cahaya, cahaya menjadi energi, energi berubah menjadi materi hari ini. Berarti segala yang materi ini ya tadi, maka pantas apa namanya Ibnu Arabi berkata al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cerminan Allah al-haq. Tadi semua. Tadi semua. Jadi yang hari ini adalah, yang harus kita ini adalah Allah ajarkan tentang penyambungan. Listrik harus disambungkan. Setelah disambungkan, stop kontaknya harus dinyalakan. Jangan off, harus on. Tadi semua. Itulah kita harus bagaimana mengonkan diri kita dengan Allah, menyadari napas masuk, napas keluar. Sebenarnya dari dulu begitu konsepnya sebenarnya. Bahkan diajarkan oleh baginda Nabi tentang napas masuk, napas keluar. Man akhraja napasin di ghairi dzikrillah fahuwal mayyit misrul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Siapa yang tidak menyadari napas masuk dan napas keluar, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit, bangke dia. Mislul hayawan ada seumpama binatang. Tuh. Dunal baqarah tapi bukan bangke sapi. Tadi ada fahiya kal hinjir adalah bangke babi dari sahabat ya. Maka itulah kata Abah, marilah kita, Abah sudah banyak ajarkan bagaimana cara mengkoneksikan. Karena sekarang ini tentang menyambungkan. Sehebat apapun handphonemu, kalau nggak punya SIM cardnya nggak diisi kuota dari semua. Maka itulah kenapa kita harus punya guru ruhani yang menyambungkan. Listrikmu tidak akan menyala kalau bukan oleh guru mursyid. PLN lah, petugas PLN lah, guru mursyid yang menyambungkan setrum di PLN itu dengan dirimu. Kalau hari ini kamu punya HP dan kamu ingin punya wifi, maka mursyid itu adalah, dia adalah petugas IndiHome yang menyambungkan bagaimana apa namanya di rumahmu ada sinyal yang kuat. Tadi rumahmu menjadikan hotspot, menjadikan itulah wifi tadi semua ya. Jadi sekarang ini Allah mengajarkan kita lewat wifi dan juga Allah hari ini mengajarkan. Maka tak Abah, ulama dulu tidak akan paham, maaf. Karena Allah belum saatnya, waktunya. Itulah kenapa adalah di dalam bab doa kata Syatoilah tadi semua adalah doa itu akan diijabah, tapi bukan pada apa yang kau inginkan dan bukan pada waktu yang kau inginkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah disesuaikan dengan keadaannya, kepada apa yang kau minta, kepada apa yang kau butuhkan itu. Maka sebetulnya hari ini kata Abah, kok Abah adalahnya semua teknologi itu sudah dibuka oleh Allah untuk surga. Maka kenapa dalam Al-Quran itu sahabat suruh banyak kita kembali. Suruh tobat. Tobat itu ternyata adalah bukan istighfar. Istighfar itu perhiasan orang tobat. Itu tadi. Astagfirullah itu bukan tobat. Karena tobat itu dari taba yatubu taubatan. Mengembalikan kesadaran. Tadi. Dari kesadaran. Dari dia yang selama ini kesadarannya ada pada asbak kayu. Sekarang kebalikan pada kesadaran kayu tadi semua ya. Tadi malam Abah sudah bahas panjang lebar, coba lihat bahwa aku bukan engkau tapi engkau adalah aku. Nah, jadi hari ini sahabat secara tauhid hari ini tuh harusnya mudah dipahami tauhid itu. Dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari Allah? Nah, sekarang Allah ajarkan dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari alamat? Maka itulah kenapa sekarang itu kamu suka minta Sherlock. Nah, nanti guru mursyid mulah yang mana Sherlock. Sebetulnya sama. Tadi semua. Pada saat kamu tidak ketemu jalan. Kamu tidak akan mengerti pada saat ruh itu keluar dari jasad. Maka Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian. 7 hari sebelum kematian. 3 hari sebelum kematian. 1 hari sebelum kematian. Itu adalah waktu tenggang yang diberikan oleh Allah sebelum ruh itu melewati tenggorokan yang terakhir. Karena pada saat sudah melewati tenggorokan, maka selesailah. Tobat tidak akan bisa diterima. Maka kenyataan yang harus kamu terima adalah apa yang akan kau lihat di hari terakhir. Ruhmu keluar dari jasad. Nah itulah sahabat juga yang harus dipahami kata Abah. Jadi kenapa kita butuh guru mursyid sekarang? Kenapa kamu butuh petugas PLN untuk menyambungkan? Karena kalau tidak nyambungkan dengan cara yang salah, bahro. Maka itu namanya mencuri dari semua. Kalau kamu mengambil wifi dari orang dengan mencuri-curi pin orang, itu namanya adalah penyambungan ilegal tadi semua. Ya. Makanya kenapa Allah kisahkan di alam dunia ini tentang kawin tadi semua.
Kawinlah manusia, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Disuruh kawin tadi semua. Bagaimana petugas pertanian, bagaimana mengkawinkan tadi semua adalah apa namanya? Pada tanaman kurma dikawinkan tadi semua. Kawinkan tadi semua supaya bisa berhasil menghasilkan surga, buah atau samrohnya tadi semua ya. Jadi tauhid ini mengawinkan. Kalau syirik adalah memecahkan. Maka tadi kenapa Allah marah pada syirik? Karena syirik itu adalah bukan pada prinsip Allah. Karena prinsip Allah itu mentauhidkan adalah mengawinkan, menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan itu. Selalu prinsip dasar Allah itu adalah mengembalikan. Makanya kembalikan sudul kasroh bil wahda. Pada titik yang sama itu. Kembali pada Allah. Kenapa disuruh kembali pada Allah? Supaya kamu sekarang mendapatkan surga Allah. Sekarang. Supaya kamu sekarang. Cuma syaratnya untuk ke situ. Allah nyuruh kita. Allah tidak memaksa sebetulnya sahabat. Maka, kenapa menggunakan kata lau? Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Awikhruju min diyarikum. Seandainya aku ingin wajibkan. Seandainya kata Allah. Tapi Allah tidak kan di ayat yang lain. La ikraha fiddin. Aku tidak kan. Agama itu tidak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau jadi masuk Kristen silakan, mau jadi Majusi silakan, mau jadi Yahudi silakan, mau jadi apapun silakan, mau maling silakan, mau ibadah silakan, nggak ibadah silakan, nggak ada paksaan la ikraha fiddin. Pahami itu, ya. Tetapi konsekuensinya kepada dirimu, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga dan neraka, tapi Allah sudah membuat hukum sunatullah. Kalau kamu begini akan begitu. Kalau begini akan ditarik begitu. Kalau begitu akan ditolak begitu. Maka ada hukum tolak menolak. Ada hukum tarik menarik. Ada hukum tabur tuai. Ada hukum relativitas. Ada hukum resonansi, vibrasi. Ada hukum inilah. What you do, what you get. Apa yang kau pilih. Dalang hanya akan menggerakkan tingkat kesadaran si jiwa itu. Bahkan dalang akan memberikan tubuh baru kepada si dalang. Si wayang tergantung kesadarannya. Kalau kesadarannya binatang, maka Tuhan happy saja memasukkan kita ke dalam tubuh binatang. Karena yang sebenarnya dari kita itu adalah ruh Allah yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Nah, adapun ruh itu, apakah kita manusiakan atau tidak? Itu terserah kita. Dan Allah sudah menggunakan kata lau. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum mafa'aluhu illa qalilun minhum. Maka itulah kata Abah hari ini hanya sedikit orang yang bisa sampai kepada isbatul yakin. Yang Abah temukan saja di Asia Tenggara ini saja hanyalah 3 orang saja yang sampai dia pada martabat isbatul yakin. Apa itu martabat isbatul yakin? Isbat, semuanya nyata. Barjah nampak, sirot nampak, surga nampak, neraka nampak. Tadi semua. Dan dia menemukan Dajjal pada dirinya. Dia menemukan Imam Mahdi pada dirinya. Dia menemukan Isa pada dirinya. Dia menemukan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail pada dirinya. Dia menemukan Bima Sakti pada dirinya. Dia menemukan galaksi Skyway pada dirinya. Dia menemukan Badrun pada dirinya. Dia menemukan matahari pada dirinya. Dia menemukan Allah dan kerajaannya pada dirinya. Dia menemukan Ka'bah pada dirinya. Dia menemukan gereja juga pada dirinya. Dia menemukan kuil pada dirinya. Karena dia Atman, karena dia Sang Hyang Widi, karena dia Allah, karena dia Elohim, karena dia Allah, karena dia. Inilah sahabat. Dia sudah bertemu dengan Musa pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Adam pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Yahya pada dirinya. Dia sudah bertemu Yusuf pada dirinya. Dia sudah bertemu di penghujungnya wa anna ila rabbikal muntaha. Dan dia sudah bertemu dengan Ibrahim pada dirinya. Nah inilah sesungguhnya, kata Abah juga. Maka hari ini pemberi peringatan itu bermunculan. Adalah untuk memberikan penyadaran kepadamu. Karena manusia sudah keluar dari orbit. Manusia sudah keluar dari orbit. Tadi semua. Bagaimana manusia adalah keluar dari orbit pada saat manusia saling menyakiti. Pada saat manusia saling menghina. Pada saat manusia saling mencaci. Pada saat manusia saling membunuh. Pada saat manusia adalah sudah tidak lagi ke sifat kemanusiaan. Maka Tuhan ajarkan di kehidupan ini sahabat.
Bagaimana tanaman ya hidup tidak untuk dirinya sendiri. Tanaman tidak pernah meminta. Pohon mangga ini tidak pernah mengeluh. Pohon mangga ini tidak pernah minta disiram. Pohon mangga ini tidak pernah minta pupuk. Dan dia terus berbuat kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia kasih bunga, dia kasih buah. Dan buahnya tidak pernah dimakannya oleh dirinya. Walaupun hanya satu. Pohon pisang itu, dia mengerti. Tidak pernah minta air. Tidak pernah minta disiram. Tidak pernah minta pupuk. Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Diam, tapi berbuat. Menyadari, merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia adalah berbuat sebagaimana Tuhan berbuat. Pisang itu berbuah. Tidak pernah satupun pisang yang dimakannya, diberikannya kepada. Nah inilah sesungguhnya harus dipahami oleh kita. Tapi kita manusia. Tiap hari mengeluh, tiap hari protes, tiap hari ini, tiap hari masalah, tiap hari marah, tiap hari ngadu domba, tiap hari saling menghina. Bahkan pada saat dia berbuat, tidak ada yang buat orang lain, dimakannya sendiri. Semua usahaku, uangku, rezekiku, semuanya milikku. Hanya sahabat. Maka ruh adalah seperti air. Kalau ruh itu masuk ke gelas, ya mirip gelas. Ruh itu mirip ke teko, ya mirip teko. Itu yang ditiupkan Allah itu. Kenapa ruh itu sekarang mirip kamu? Karena itulah. Karena kita manusia. Maka ruhmu juga wildanun mukhaladun itu. Yang selalu berumuran muda. Itu pun mirip manusia. Tapi hati-hati. Dia akan berpindah pada cangkang yang berbeda. Itulah surga atau neraka. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai kepada isbatul yakin. Yang sudah membunuh dirinya. Yang sudah menjadi golongan yang kecil tadi kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum itu. Maka dia wasyadda tasbita di bawah. Dia sudah sampai kepada isbatul yakin. Maka bicaranya bukan pada mulutnya. Tapi pada kalam Allah. Melihatnya bukan pada matanya. Tapi pada basar Allah. Mendengarnya bukan pada telinganya. Tapi pada sama Allah dan sami'nya Muhammad. Dan dia berilmu bukan pada ilmunya, tapi pada ilmunya Allah. Dia bergerak pada kudrat dan iradatnya Allah. Dia tidak ada lagi yang dilakukannya semua. Dia sudah mukhlas semua ya. Nah, maka dia orang ini adalah memberikan peringatan, adalah menyadarkan tadi semua tentang hari-hari Allah, tentang janji Allah. Karena kalau tidak, maka itulah manusia akan berpindah, ruh akan berpindah. Karena ruh itu pada saat masuk ke manusia mirip manusia. Pada saat masuk ke domba mirip domba. Pada saat masuk ke kambing mirip kambing. Pada masuk ke jin mirip jin. Itulah ruh. Karena ruh itu seperti air. Ya. Dan itulah yang ditiupkan Allah pada kita. Ayo kembalikan. Dan tujuan perjalanan kita adalah kembali menjadi manusia. Mengembalikan manusia bukan orang. Ada orang, ada manusia. Maka itulah sahabat dalam Al-Quran Allah menyebutnya insan. Ada Allah menyebutnya ada ins. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Semua. Tapi Allah menyebutnya kul a'udzu birabbin nas tuh. Maka penghujung perjalanan kita adalah menjadi manusia. Maka dia akan melihat bertemu dengan Tuhannya pada wujud manusia. Dari malikin nas, ilahin nas, semua ya. Dia akan menyaksikannya Tuhannya pada wujud manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah baginda Nabi pada saat Mi'raj ya, sendiri. Pada saat sampai di Sidra Al-Muntaha, Nabi celengak celinguk mencari Allah. Ternyata kok yang ada cuma diriku. Karena ternyata